Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Anggreni dengan NIM A231210008. Saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam ini, ada beberapa topik pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu mengenai ipteks dalam Islam. Yang kedua yaitu pluralisme dan toleransi. Yang ketiga yaitu kebudayaan Islam. Keempat yaitu politik dalam Islam. Dan yang kelima yaitu moderasi beragama. Baiklah, pada topik pembahasan yang pertama, yuk kita kaji lebih dalam lagi mengenai ipteks dalam Islam. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sering kita sebut dengan ipteks adalah sesuatu yang seiring perkembangan zaman akan selalu berkembang dengan pesat secara terus-menerus. Nah, dalam pemikiran Islam ada dua sumber ilmu, yaitu akal dan wahyu. Dalam pandangan Islam, antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni terdapat hubungan yang harmonis dan dinamis, yang terintegrasi dalam suatu sistem yang disebut dinul Islam. Di dalamnya terkandung 3 unsur pokok, yaitu akidah, syariah, dan akhlak, di mana iman, ilmu, dan amal saleh. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 24 sampai ayat 25. Ayat di atas menganalogikan bangunan dinul Islam bagaikan sebatang pohon yang baik. Iman diidentikan dengan akar dari sebuah pohon yang menopang tegaknya ajaran Islam. Ilmu-ilmu yang dikembangkan atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah akan memberikan jaminan kebaikan bagi kehidupan umat manusia termasuk bagi lingkungannya. Dengan didasari oleh keimanan yang kuat, pengembangan ilmu dan teknologi akan selalu dapat dikontrol, berada pada jalur yang benar. Nah, di sini ada beberapa contoh-contoh kontribusi iptek dan seni bagi dakwah Islam. Yang pertama yaitu arsitektur masjid yang indah membuat para jamaah senang dan nyaman beribadah. Kedua, wayang sebagai media dakwah bagi wali songo. Ketiga, perkembangan busana muslim seperti jilbab, media dakwah di televisi, internet, koran, dan majalah. Keempat, Al-Quran dan hadits dalam bentuk digital semoga mempermudah pencarian ayat, terjemahan, tafsiran Al-Quran. Yang kelima, penggunaan LCD sebagai media dakwah sehingga lebih jelas dipahami. Pada topik pembahasan yang kedua, kita akan membahas mengenai pluralisme dan toleransi antar umat beragama. Pluralisme adalah suatu paham atau pandangan hidup yang mengakui dan menerima adanya kemajemukan atau keanekaragaman dalam suatu kelompok masyarakat. Kemajemukan dimaksud misalnya dilihat dari segi agama, suku, ras, adat istiadat, dan lain-lain. Pluralisme agama adalah sebuah konsep yang mempunyai makna yang luas, berkaitan dengan penerimaan terhadap agama-agama yang berbeda dan dipergunakan dalam cara yang berlainan pula. Nah, Islam memandang pluralisme sebagai sikap saling menghargai dan toleransi terhadap agama lain. Namun bukan berarti semua agama adalah sama artinya. Tidak menganggap bahwa dalam Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang kalian baca, agama lain sembah. Namun demikian Islam tetap mengakui adanya pluralisme agama, yaitu dengan mengakui perbedaan dan identitas agama masing-masing. Di sini pluralisme diorientasikan untuk menghilangkan konflik, perbedaan dan identitas agama-agama yang ada. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menunjukkan pada nilai-nilai pluralisme, yaitu pada Quran surah Al-Ankabut ayat 46. Kemudian toleransi. Toleransi berasal dari kata tolerare, yang berasal dari bahasa Latin yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu. Adalah suatu sikap atau perilaku manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghargai dan menghormati setiap tindakan yang orang lain lakukan. Contohnya adalah toleransi beragama, di mana penganut mayoritas dalam suatu masyarakat mengizinkan keberadaan agama-agama lainnya. Istilah toleransi juga digunakan dengan menggunakan definisi
kelompok yang lebih luas, misalnya politik, orientasi seksual, dan lain-lain. Jadi, toleransi antar umat beragama berarti sikap manusia sebagaimana umat yang beragama dan mempunyai keyakinan untuk menghormati dan menghargai manusia yang beragama lain. Dalam kehidupan masyarakat, sikap toleransi ini harus tetap dibina. Jangan sampai bangsa Indonesia terpecah antara satu sama lain. Toleransi, hak, dan kewajiban dalam umat beragama telah tertanam dalam nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Baiklah, selanjutnya topik pembahasan ketiga, yaitu kebudayaan Islam. Nah, secara etimologi, sebagaimana disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata budaya diartikan sebagai peradaban, kesenian, dan kecerdasan. Arti kebudayaan dalam Islam terdapat beberapa akronim, di antaranya disebut al-saqofah yang berarti pandai dalam memahami sesuatu. Kadangkala disebut al-arti yang berarti peradaban. Ada beberapa dasar-dasar kebudayaan Islam. Yang pertama yaitu tauhid. Yang kedua, Islam mendorong pemeluknya untuk menjaga lingkungan sosial. Yang ketiga, Islam menghormati akal manusia. Yang keempat, Islam menyuruh pemeluknya untuk berhati-hati dalam menerima informasi. Yang kelima, ajaran Islam bersifat aktual. Dalam ajaran Islam, meniru budaya suatu kaum itu boleh-boleh saja, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam. Apalagi yang ditirunya adalah panutan suci Nabi Muhammad SAW. Namun, yang tidak boleh adalah menganggap bahwa nilai-nilai budaya Arabnya dipandang sebagai ajaran Islam. Sejak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang, masjid tetap menjadi pusat kebudayaan bagi umat Islam. Masjid menjadi tempat pendidikan, musyawarah, ibadah, pengajian, membina umat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita masuk ke topik pembahasan yang keempat, yaitu politik dalam Islam. Secara etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu perkataan polis, yang mempunyai arti kota dan negara. Kata polis tersebut berkembang menjadi kata lain seperti politis, yang berarti warga negara, dan politikus, yang berarti kewarganegaraan. Cita-cita politik seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang beriman dan beramal saleh dalam Al-Quran adalah: 1. Terwujudnya sebuah sistem politik. 2. Berlakunya hukum Islam dalam masyarakat secara mantap. 3. Terwujudnya ketentraman dan kehidupan masyarakat. Ada beberapa nilai-nilai dasar politik dalam Al-Quran. Yang pertama, kemestian mewujudkan persatuan dan kesatuan sebagaimana tercantum dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 52. Yang kedua, kemestian bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah ijtihadiyah sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 38. Yang ketiga, kemestian menaati Allah dan Rasulullah dan ulil amr, pemegang kekuasaan, terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 95. Kemudian ada beberapa ruang lingkup pembahasan politik. Yang pertama yaitu siasa dusturiyah, yang kedua siasa dauliyah, dan yang ketiga yaitu siasa maliyah. Pada topik pembahasan yang terakhir, kita akan membahas mengenai moderasi beragama. Secara etimologi, kata moderasi dalam bahasa Arab dikenal dengan al-wasatiyah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman terkait moderasi beragama dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Di sini ada beberapa prinsip-prinsip moderasi beragama dalam Islam. Yang pertama yaitu prinsip keadilan, yaitu mengenai tidak berat sebelah atau tidak memihak. Kedua, berpihak kepada kebenaran. Dan yang ketiga, sepatutnya atau tidak sewenang-wenang. Prinsip yang kedua yaitu mengenai prinsip keseimbangan, antara lain keseimbangan teologi, keseimbangan ritual keagamaan, keseimbangan moralitas dan budi pekerti,
dan keseimbangan proses tasyri' atau pembentukan hukum. Kemudian pada prinsip yang terakhir yaitu prinsip toleransi atau tasamuh. Baiklah, itulah beberapa penjelasan mengenai pembahasan pada materi mata kuliah pendidikan agama Islam. Mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.